Perkenalkan, nama saya Suwana Tumena dari tingkat 1 PPNA. Di sini saya akan menjelaskan kelainan jenis sel. Yang pertama, nekrosis. Terjadi kerusakan membran, lisosom mengeluarkan enzim ke sitoplasma dan menghancurkan sel. Isi sel keluar dikarenakan kerusakan membran plasma dan mengakibatkan reaksi inflamatori. Nekrosis adalah pathway yang secara umum terjadi pada kematian sel yang diakibatkan oleh yang pertama iskemia, kedua keracunan, yang ketiga infeksi, dan yang keempat trauma. Bentuk-bentuk nekrosis. Yang pertama, nekrosis ligofaktif ditandai oleh larutnya jaringan akibat lisis sistematik sel-sel yang mati. Yang berikut, proses ini biasanya terjadi di otak sewaktu terjadi pelepasan enzim-enzim otokatalitik dari sel-sel yang mati. Yang berikut, nekrosis ligofaktif juga terjadi pada peradangan purulen akibat efek heterolitik leukosit polimorfonuklear pada pus. Yang berikut, jaringan yang mengalami ligofaktif menjadi lunak, mudah mencair, dan nekrosis ligofaktif infrak otak. Yang kedua, nekrosis lemak. Terjadi akibat kerja enzim-enzim lipolitik pada jaringan lemak. Yang berikut, proses ini biasanya terjadi pada nekrosis pankreatik akut dan merupakan konsekuensi pelepasan lipase pankreas ke jaringan peripankreas. Yang berikut, lipolisis ditandai oleh hilangnya kontur sel-sel lemak. Yang ketiga, nekrosis kaseosa atau perkejuan. Memiliki bagian gambaran nekrosis koagulasi maupun ligofaktif. Biasanya nekrosis ini terjadi di bagian tengah granulomatoberkulosa yang mengandung bahan seperti keju yang putih atau kekuningan dan merupakan asal nama nekrosis tipe ini. Secara histologis, rangka luar sel tidak lagi utuh, tetapi sebaliknya jaringan juga belum mencair, seperti yang digambar di bawah ini. Yang kedua, atrofi. Atrofi otak. Atrofi otak adalah kondisi rusak atau hilangnya sel otak dan sambungan antar sel otak secara berkelanjutan. Hilangnya sel dan jaringan neuron otak menyebabkan ukuran otak menciut, sehingga lebih kecil daripada ukuran aslinya. Hal tersebut dapat terjadi secara menyeluruh atau general, yang menyebabkan otak dapat tampak benar-benar kempis menyusut. Gejala atrofi otak. Yang pertama, demensi. Demensi ditandai dengan penurunan kemampuan memori dan fungsi inteligensia secara perlahan. Hal ini juga dapat mengganggu kemampuan untuk bekerja dan berinteraksi sosial secara signifikan. Yang kedua, kejang. Gejala lain yang mungkin muncul saat seseorang mengalami kondisi ini adalah kejang. Gejala ini bisa muncul dalam berbagai tanda, seperti disorientasi, gerakan berulang, kehilangan kesadaran, dan konvolusi atau proses kontraksi dan relaksasi otot yang sangat cepat. Yang ketiga, aphasia. Aphasia merupakan gangguan yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk berkomunikasi, terutama gangguan dalam berbicara dan memahami suatu bahasa. Yang berikut, penyebab dan resiko atrofi otak. Yang pertama, stroke. Stroke terjadi saat aliran darah menuju ke otak terganggu atau berkurang. Hal ini mencegah jaringan otak mendapatkan oksigen dan nutrisi sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Sel-sel otak akan mati dalam hitungan menit. Kondisi ini tentu menyebabkan berbagai fungsi tubuh yang dikendalikan oleh otak tidak bekerja. Pada kondisi ini, seperti yang telah disebutkan di atas, atrofi otak hadir sebagai gejala dari stroke. Yang kedua, penyakit Alzheimer.
Pada penderita penyakit Alzheimer, neuron pada otak mengalami kerusakan dan mati. Kondisi ini menyebabkan sambungan antar neuron juga ikut rusak, sehingga banyak area pada otak yang mulai menyusut. Pada tingkatan yang sudah parah, penyusutan otak dapat menyebabkan berkurangnya volume otak. Yang ketiga, cerebral palsy. Cerebral palsy adalah gangguan pergerakan yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak dan menjaga keseimbangan tubuh. Biasanya, kondisi ini dialami oleh anak-anak dan terjadi karena adanya perkembangan otak yang tidak normal atau kerusakan pada otak yang sedang melalui proses perkembangan. Oleh sebab itu, cerebral palsy bisa menjadi faktor penyebab terjadinya atrofi otak. Yang keempat, penyakit Huntington. Kondisi ini merupakan salah satu penyakit keturunan yang dapat merusak neuron. Biasanya kondisi ini terjadi pada parubaya dan semakin lama penyakit ini dapat menyerang kondisi fisik dan mental penderitanya. Bahkan penyakit Huntington bisa menyebabkan depresi dan chorea, yaitu penyakit yang menyebabkan tubuh bergerak seolah sedang menari tanpa bisa dikendalikan. Yang kelima, multiple sclerosis. Multiple sclerosis merupakan kondisi yang terjadi pada usia muda dan lebih rentan dialami oleh para wanita dibandingkan pria. Kondisi ini adalah gangguan autoimun yang menyebabkan sistem imun menyerang selaput pelindung yang menyelimuti sel saraf. Seiring waktu, sel-sel saraf akan mengalami kerusakan, sehingga menyebabkan masalah pada pergerakan dan koordinasi tubuh. Atrofi otak biasanya menjadi bagian dari perkembangan penyakit ini, dan bahkan menjadi kondisi yang menyebabkan kerusakan paling parah dan multiple sclerosis. Yang ketiga, hipertrofi. Peningkatan besar sel yang mengakibatkan perbesaran organ. Tidak terdapat sel baru, hanya mengalami perbesaran sel. Perbesaran sel terjadi karena peningkatan jumlah struktur protein dan organ sel. Bisa terjadi secara fisiologis ataupun patologis. Bisa juga terjadi karena stimulus dari peningkatan hormon tertentu. Yang keempat, hiperplasia. Hiperplasia terjadi karena kenaikan absolut pada sebuah jaringan atau organ sehingga menyebabkan pembesaran jaringan atau organ tersebut dan fungsi organ atau jaringan tersebut juga meningkat. Hal ini hanya dapat terjadi pada sel labil seperti sel epidemis atau sel darah. Tidak terjadi pada sel permanen seperti sel otot rangka, saraf, dan jantung. Contoh hiperplasi fisiologik adalah pembesaran sel uterus pada saat seorang wanita hamil sehingga janin dapat tumbuh membesar di dalamnya, sedangkan hiperplasi patologik biasanya terjadi karena rangsangan hormonal berlebih, misalnya hiperplasia endometrium akibat pengeluaran hormon estrogen yang tidak terkendali dan merupakan prekursor terjadinya proliferasi keganasan. Yang kelima, metaplasia. Bentuk adaptasi yang terjadi berupa perubahan sel motor jenis tertentu menjadi sel motor jenis lain. Misalnya sel epitel torak yang dapat berekspresi diganti oleh sel epitel gepeng berlapis yang tidak dapat berekspresi yang terjadi pada saluran pernafasan seorang perokok. Hal ini tidak menguntungkan karena lender yang merupakan alat proteksi saluran pernafasan terhadap bakteri, debu, dan benda asing tidak terbentuk sehingga saluran pernafasan mudah mengalami infeksi. Yang keenam, hipoksia atau iskemia. Iskemia adalah kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah. Tanpa pasokan darah yang cukup, jaringan atau organ juga tidak mendapat cukup oksigen. Akibatnya, kondisi yang membahayakan dapat terjadi seperti serangan jantung dan stroke.
Penyebabnya yang pertama, hilangnya perbekalan darah, aliran arteri atau vena terhalang, misalnya penyakit vaskuler atau ateroma atau plak, bekuan atau trombus darah dalam lumen. Yang kedua, oksigenasi darah yang tidak memadai oleh karena kegagalan kardiospirasi, gagal jantung dan ARDS atau gangguan pernafasan akut. Yang ketiga, hilangnya kemampuan darah mengangkut O2, anemia, keracunan CO. Yang ketujuh, trombosis. Trombosis adalah pembentukan bekuan pada lapisan dalam atau endotel pembuluh darah. Trombosis dapat menurunkan aliran darah atau secara total menyumbat pembuluh darah. Trombosis juga dapat terjadi pada lapisan endotel jantung. Trombosis pada arteri dapat menghentikan aliran darah ke area yang dialiri oleh pembuluh tersebut dan menyebabkan iskemik atau infrak pada area tersebut. Sebagian besar trombosis arteri disebabkan oleh keluarnya keping darah atau trombosit sebagai respon tubuh akibat pecahnya plak penyebab aterosklerosis. Keping darah ini kemudian menyatu dan mengumpal. Jika gumpalan yang terbentuk cukup besar, maka kondisi ini bisa menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah arteri. Meski mirip, trombosis berbeda dengan emboli. Pada trombosis, penyumbatan terjadi secara spesifik akibat gumpalan darah di pembuluh darah. Sedangkan pada emboli, penyumbatan bisa disebabkan benda atau zat asing apapun, termasuk gelembung udara, lemak, bahkan cairan ketuban. Penyebab trombosis arteri. Trombosis arteri terjadi saat keping darah atau trombosit mengumpal sehingga menghambat aliran darah. Gumpalan darah bisa berbentuk sebagai respon tubuh terhadap cedera atau luka yang terjadi di pembuluh darah. Penyebab trombosis yang paling sering adalah pecahnya plak pada aterosklerosis. Selain itu, trombosis arteri juga bisa terjadi pada penderita vaskulitis, fibrilasi atrium, atau penderita sindrom antifosfolipid. Gejala trombosis arteri. Trombosis arteri umumnya tidak menimbulkan gejala sampai gumpalan darah menyumbat atau menghentikan aliran darah ke bagian tubuh tertentu. Gejala kondisi tersebut bisa beragam tergantung lokasi sumbatan yang terjadi. Yang kedelapan, emboli. Emboli adalah gumpalan bekuan darah atau trombus atau bisa juga dari substansi lain seperti kolesterol yang terlepas dari pembuluh darah utama dan memasuki aliran darah yang dapat menuju kemana saja dan menyebabkan berbagai masalah termasuk stroke, jantung koroner, gagal ginjal, ataupun emboli paru. Pada dasarnya, tubuh memiliki 3 tipe pembuluh darah yang terdapat di seluruh organ tubuh, yakni arteri, vena, dan kapiler. Arteri berperan sebagai penyuplai oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, vena berperan mengembalikan oksigen ke jantung, dan kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena sekaligus mengatur pasokan oksigen ke jaringan tubuh. Ketika salah satu atau lebih pembuluh darah suatu organ mengalami penyumbatan, fungsi organ tersebut akan terganggu. Jika tidak mendapatkan penanganan dengan tepat, penyumbatan pembuluh darah yang mengganggu fungsi organ dapat menyebabkan kerusakan pada organ tersebut secara permanen. Gejala emboli terganggu. Jika tidak mendapatkan penanganan dengan tepat, penyumbatan pembuluh darah yang mengganggu fungsi organ dapat menyebabkan kerusakan pada organ tersebut secara permanen. Gejala emboli. Gejala yang dapat muncul pada penderita emboli dapat berbeda tergantung tipe pembuluh darah atau arteri, vena, kapiler yang tersumbat dan lokasi penyumbatan, misalnya paru-paru atau emboli paru, atau otak atau stroke. Apabila pasien mengalami penyumbatan pada pembuluh darah di paru-paru, maka gejala yang dapat muncul meliputi nyeri dada, sesak napas, dan batuk. Sedangkan jika penyumbatan terjadi di otak,
dan menyebabkan stroke, maka gejala yang muncul dapat berupa kelumpuhan anggota tubuh dan gangguan bicara. Pada kasus tertentu, emboli tidak menunjukkan gejala pada penderitanya. Hal itu disebabkan karena zat asing yang ada tidak sepenuhnya menyumbat pembuluh darah. Penyebab emboli yang pertama, gas. Gelembung gas atau udara dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Kondisi ini biasanya terjadi pada penyelam. Gelembung gas atau udara dapat muncul dalam pembuluh ketika seorang penyelam mengalami penyakit dekompresi akibat terlalu cepat kembali ke permukaan. Yang kedua, gumpalan darah. Pada dasarnya, tubuh memiliki proses pembekuan darah alami ketika tersayat atau luka. Proses pembekuan tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya perdarahan. Namun, pembekuan darah terjadi berlebihan meski tidak ada sayatan atau luka pada seseorang dengan kondisi seperti obesitas, penyakit jantung, kanker, atau ibu hamil. Pembekuan darah yang berlebihan berpotensial menyebabkan gumpalan darah dan mengganggu sistem peredaran darah di tubuh. Yang ketiga, kolesterol. Emboli dapat dialami oleh seseorang yang menderita atau memiliki riwayat aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan kondisi di mana pembuluh darah menyempit akibat adanya penimbunan kolesterol. Pada kondisi yang tergolong berat, timbunan kolesterol yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah pada penderita aterosklerosis dapat terlepas dan mengalir di dalam pembuluh darah serta tersangkut dan menyumbat pembuluh darah di lokasi lain. Yang keempat, lemak. Patah tulang dapat membuat lemak yang ada di dalam tulang terlepas dan masuk ke dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan. Yang kelima, air ketuban. Air ketuban atau cairan amniotik adalah cairan yang melindungi janin selama dalam kandungan. Meski tergolong jarang terjadi, cairan tersebut dapat bocor dan masuk ke pembuluh darah ibu dan menyebabkan penyumbatan. Terdapat pula beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang mengalami emboli, yakni yang pertama kegemukan, yang kedua berusia 60 tahun atau lebih, yang ketiga merokok, yang keempat hamil, yang kelima tidak aktif bergerak untuk waktu yang lama, misalnya karena berbaring di rumah sakit, yang keenam menderita penyakit jantung. Sekian dan terima kasih.